Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Yuandra Dipati Rahman, Nadia Diandra, Patricia Abigail, Sekar Wahyu, dan Regina Ayu. Pada video materi kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai anti korupsi. Melalui media massa maupun internet, tentunya kita sudah pernah melihat berbagai berita mengenai tindak korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, petinggi negara maupun orang lain. Di Indonesia, tindak korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan yang sangat merugikan negara. Oleh karena itu, pada kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai dampak dari tindak korupsi dan bagaimana urgensi untuk membangun kesadaran anti korupsi. Kasus gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah ini rupanya hanya permukaannya saja. Ada dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh Lukas NMB dengan nilai angka fantastis. Saudara, bos PT Duta Palma sekaligus tersangka mega korupsi Surya Darmadi kembali diperiksa Kejaksaan Agung atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Ini merupakan pemeriksaan kedua setelah Surya Darmadi menyandang status tersangka dan kembali ke Indonesia. Rangkaian operasi tangkap tangan yang telah digelar KPK. Indonesia sedang dihadapkan pada posisi dilematis seputar permasalahan moral yang tidak kunjung sirna, yaitu korupsi. Korupsi merupakan penyelewengan terhadap wewenang publik yang timbul karena kurangnya kontrol terhadap kekuasaan yang dimiliki dan terbukanya kesempatan untuk menyelewengkan kekuasaan tersebut. Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Dengan demikian, pada prinsipnya, pencegahan dan pemberantasan korupsi telah menjadi komitmen bangsa Indonesia. Komitmen ini ditunjukkan dengan penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif, dengan menegakkan undang-undang tindak pidana korupsi serta dengan membentuk suatu lembaga yang secara khusus diadakan untuk mencegah dan memberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara. Namun, kita masih saja membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Seperti kasus mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan penanganan COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek pada tahun 2020. Di masa pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh pelosok negeri, termasuk Indonesia, sangat merubah seluruh tatanan kehidupan sosial ekonomi dan berbagai sektor kehidupan. Ekonomi harus dijaga kestabilannya sebagai antisipasi keterpurukan dan inflasi. Terjadinya korupsi menjadi kewaspadaan. Hal tersebut bisa terjadi jika kita tidak lagi memiliki nilai anti korupsi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak perilaku korupsi di Indonesia. Yang pertama, negara mendapat banyak kerugian seperti terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. Kedua, masyarakat yang miskin akan semakin miskin karena ketimpangan pendapatan yang menyebabkan meningkatnya angka pengangguran dan kriminalitas. Ketiga, maraknya kasus korupsi menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan pada negara. Lalu yang terakhir, peraturan perundang-undangan yang tidak efektif. Peran pemerintah sangatlah penting untuk menindak tegas kasus tindak korupsi berdasarkan hukum yang telah ada. Upaya membangun kesadaran anti korupsi. Dasar pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk sebagai lembaga khusus untuk mencegah dan memberantas korupsi. Upaya pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara memberatkan sanksi terhadap pelaku korupsi. KPK juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan program penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara berintegritas atau yang disingkat PAKU Integritas. Terdapat faktor internal yang berdasar dari diri sendiri atau pribadi dan eksternal yang berdasar pada pihak luar atau lingkungan yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Maka dari itu perlu adanya penanaman dan implementasi nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya pembentengan diri dari perilaku korupsi secara terpadu mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Ada 9 nilai anti korupsi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, kerja keras, mandiri, dan sederhana.
Dari penjelasan materi sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa Indonesia dihadapkan dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Maraknya kasus korupsi jelas menimbulkan kerugian bagi negara seperti kerugian dalam bidang ekonomi hingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Kasus korupsi ini merupakan urgensi dan kewaspadaan yang harus diantisipasi oleh negara, salah satunya adalah dengan membentuk badan seperti KPK. Namun selain itu, penanaman ke-9 nilai anti korupsi harus ditanamkan juga kepada setiap warga negara dan diselenggarakannya pendidikan serta pelatihan anti korupsi sebagai upaya pembentengan tindak korupsi dalam kehidupan sehari-hari.